Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Arifah, NIM 11910122793, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Menurut pendapat ahli, yang pertama adalah Muhammad Surya. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan juga penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, menurut Rahman Natawijaya menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus kepada individu agar dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dapat membimbing dirinya sendiri dan mampu untuk bertindak secara alamiah sesuai dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, menurut Prayitno, bimbingan adalah yaitu yang mengacu pada proses di mana ahli memberikan bantuan kepada satu atau lebih individu seperti anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Sehingga orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya itu sendiri. Kemudian, istilah konseling. Konseling ini berasal dari bahasa Inggris to counsel yang berarti to give advice, yaitu memberi saran atau nasihat. Menurut Bimo Walgito, konseling ini adalah memberikan bantuan untuk memecahkan masalah kehidupan melalui wawancara dan sesuai dengan situasi yang dihadapi individu guna mewujudkan kesejahteraannya. Kemudian menurut Ruhman Natawijaya mendefinisikan bahwa konseling merupakan layanan dan bagian integral dari bimbingan. Konsultasi dapat diartikan sebagai hubungan peer-to-peer antara dua orang, di mana satu orang, yaitu konsultan, berusaha untuk membantu orang lain atau klien memahami dirinya sendiri tentang masalah yang dihadapinya di masa depan. Kemudian menurut Muhammad Surya, konseling itu merupakan upaya bantuan orang yang diajak untuk berkonsultasi mendapatkan konsep diri dan kepercayaan diri untuk digunakan memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan profesi konselor, psikiater, psikoterapi, dan juga dokter. Yang pertama, perbedaan konselor dan psikiater. Konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Seorang konselor harus paham dunia konseling dan menyelesaikan masalah dari kliennya dengan benar. Konselor biasanya bekerja di sekolah seperti SD, SMP, dan juga SMA. Sedangkan psikiater adalah suatu profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Psikiater pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau membuka praktek sendiri. Seorang psikiater harus mengetahui penyebab gangguan kejiwaan dari sisi medis dan juga saraf. Terapi pada psikiater terfokus kepada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan juga laboratorium. Psikiater dapat memberikan obat kepada pasiennya setelah memberikan diagnosa yang tepat. Psikiater terfokus pada perubahan biologis dan fisiologis pasiennya. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan konselor dan psikoterapi. Yang pertama, konseling menekankan pada perencanaan yang rasional, pemecahan masalah, dan bantuan terhadap tekanan situasional.
Sedangkan psikoterapi biasanya masuk pada keterlibatan yang lebih mendalam terhadap kepribadian individu dan menyangkut perbaikan beberapa kondisi perilaku yang serius seperti mengadakan perawatan mental. Konseling pada dasarnya membantu individu yang normal dalam menghilangkan frustasi yang berlebihan dan berbagai hambatan yang mengganggu perkembangannya. Sedangkan psikoterapi diperuntukkan bagi individu yang mengalami penyimpangan secara psikologis dan berhubungan dengan usaha untuk menghilangkan dan menggeser konflik kepribadian. Pendekatan konseling didasarkan pada penekanan melalui kata-kata, bahan-bahan berupa kesadaran individu. Sedangkan pendekatan psikoterapi cenderung menekankan pada material berupa historis dan simbolik serta dorongan pada proses pengaktifan kembali dan pertimbangan bawah sadar. Layanan konseling biasanya dilakukan di sekolah, di perguruan tinggi, biro layanan masyarakat. Sedangkan psikoterapi biasanya dilakukan di klinik, rumah sakit, dan praktek umum. Konselor cenderung lebih menekankan kekuatan individu yang positif dan mereka menggunakan situasi personal dan sosial. Sedangkan terapis lebih menekankan kepada diagnosis dan remeditasi. Konseling difokuskan untuk membantu individu dalam penanggulangan tugas-tugas perkembangan, menentukan diri sendiri dan mandiri. Sedangkan psikoterapi berhubungan dengan konflik di dalam pribadi individu. Peran konselor dalam proses konseling adalah untuk membimbing serta mendidik konseling. Sedangkan peran psikoterapis dalam proses psikoterapi adalah untuk menyembuhkan dan mengobati klien. Konseling bersifat suportif dan edukatif, sedangkan psikoterapi bersifat rekonstruktif. Lanjut lagi dengan perbedaan antara konselor dan dokter. Proses penyembuhan penyakit melalui pelayanan dokter menekankan pada kegunaan obat-obatan. Obat-obatan ini merupakan unsur fisik di luar diri pasien, berbeda dengan konselor, karena proses pengentasan masalah melalui pelayanan konselor tidak menggunakan unsur fisik di luar diri klien, tetapi menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien sendiri. Kekuatan tersebut yang pada dasarnya ada di diri klien tersebut kemudian dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam menanggulangi masalah yang ada. Yang poin selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Fenty Mawati mengklasifikasikan tujuan bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, aspek pribadi dan sosial. Ini memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif. Selanjutnya, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara afektif. Aspek yang kedua ada aspek akademik ataupun belajar. Di sini aspek tersebut memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku dan disiplin dalam belajar, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, memiliki keterampilan untuk menetapkan ujian dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan juga berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Dan yang terakhir pada aspek ini yaitu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek karir. Memiliki pemahaman diri, kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan.
memahami relevansi kompetensi belajar, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya untuk di masa depan. Kemudian memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan persyaratan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan juga kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah kemana karir, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat, dan yang terakhir memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan di akhir. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Profesi konselor, psikiater, psikoterapi maupun dokter adalah profesi yang berbeda sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling secara keseluruhan adalah untuk membantu individu sesuai dengan tahap perkembangan dan kecenderungannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Kita akhiri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.